para pendekar PWI Laskar Sabilillah Azza wa Jal yang berbahagia. Kalau kiai meremehkan, mencaci maki, Gus Dur dianggap buta mata, buta hati, itu tandanya orang imannya nggak benar itu. Ayo mulai bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini kami ingin menampilkan bahwasanya video inilah yang ditunggu-tunggu banyak orang, teman-teman, sahabat. Mungkin banyak yang menunggu bahwasanya ceramah Kiai Said Akil Sirot di pelantikan PWI LS Ngawi, ya, di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Yang bikin penasaran banyak teman-teman, sahabat, banyak yang menanyakan bahwasanya mana videonya. Itu yang pernah kami posting di komunitas. Oleh karenanya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak bagaimana ceramah Kiai Haji Said Akil di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga pelantikan PWI LS Ngawi. Mari. Banser, agar bisa muslimat fatayat semua yang hadir. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada seluruh alam semesta ini. Itu manusia. Kemuliaannya berada di mana? Berada di amanah. Allah mempercayakan kepada kita amanah, tidak percaya kepada yang lain. Allah hanya percaya kepada panjenengan manusia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah, kepercayaan kepada langit, bumi, gunung. Orang-orang masih gelem. Betul Gusti, betul. Langit nolak, bumi nolak, gunung nolak. Wasfaqna minha, takut kalau tidak mampu menjalankan kepercayaan dari Allah itu. Kapan jenengan wong Ngawi menerima? Nggih, kula sambut. Manusia menerima. Wa hamalahal insan. Manusia menerima. Maka manusia satu-satunya makhluk yang membawa khilafah mandataris, bukan khilafah hati, bukan. Khilafah mandataris, istikhlaf mandataris yang dipercaya oleh Allah, membawa amanah yang sangat mulia dan sangat berat itu. Amanah ada dua, ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah. Siapapun tidak bisa dicampur. Suci, sakral, muqaddasah. Samawiyah dari langit. Nabi, malaikat pun gak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Nomor satu. Apakah amanah itu yang haknya Allah, tidak tambah dan kurang oleh siapapun? Agama. Apa? Agama, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Allah dari langit, suci amanah itu. Agama isinya dua, berapa? Satu, akidah, keyakinan. Dua, syariah, ibadah. Keyakinan rukun iman yang 6. Amanah itu, amanah. Semua manusia harus memegang rukun iman yang 6. Percaya pada Allah, pada malaikatnya,
pada kitab suci, pada para nabi, para rasul, pada hari kiamat, surga neraka, pahala siksa, dan takdir Allah baik dan buruk semuanya dari Allah. Percaya betul? Kalau sudah percaya, jangan bilang katanya. Allah ono. Kata siapa? Kata kiai, salah. Kata saya. Kata siapa? Nabi Muhammad, Nabi yang membawa amanah kebenaran, dakwah kebenaran. Kata siapa? Kata saya. Jangan bilang kata kiai atau kata ustaz. Kalau masih kecil, katanya masih kecil. Ini jadi orang tua yang jenggotan, masuk mas kata. Keyakinan, hati masuk. Katanya hati. Paham betul? Jadi kalau masalah iman artinya tidak boleh katanya. Harus kasdur min qalbil mukhlis. Harus cukul, apa namanya? Tumbuh dari hati yang ikhlas. Semoga panjenengan dimantapkan imannya. Salah satu tanda orang yang berimannya kuat adalah akhlaknya baik. Tandanya itu orang imannya kuat. Ada orang imannya kuat tapi akhlaknya jelek. Kalau tonggo ngomong kasar, kalau kiai meremehkan, mencaci maki, Gus Dur dianggap buta mata, buta hati. Itu tandanya orang imannya nggak benar itu. Al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia, itulah yang diharapkan, ditargetkan dengan iman kepada Allah. Akhlak yang mulia. Baik panjenengan dia tahu gue dokter, pinter. Tapi kalau tahu gue kasar, seneng badan. Jenengan dia tahu gue bodoh, tapi kalau tahu gue halus, saya kalau menolong seneng badan. Nah itu akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Martabatnya orang ngawi tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Orang kalau mau ke Ngawi, mau kemana mas? Mau ke Ngawi. Orang Ngawi baik enggak ya? Tuh yang tanyakan. Bukan agamanya apa ya? Enggak. Orang Ngawi baik enggak ya? Oh baik. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, dompet saya tertinggal di tempat wudhu, 2 hari masih wudhu. Tuh orang Ngawi tuh. Orang Ngawi tuh. Ojo suwali ojo. Saumpama itu. Saumpama. Mau kemana mas? Mau ke Ngawi. Orang Ngawi baik enggak ya? Waduh, hati-hati maling kabeh aku. Tidak ada orang tanya Ngawi itu Islamnya, agamanya Islam semua, NU semua nggak ditanyakan, tapi akhlaknya. Paham betul? Kanjeng Nabi dipuji oleh Al-Quran, akhlaknya, gagahnya nggak dipuji, padahal Nabi gagah, ganteng. Suksesnya bukan dipuji, nggak dipuji, suksesnya itu. Yang dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh kamu Muhammad orang yang berakhlak mulia. Tapi sing aku turunannya kadang cakemnya kotor. Sing aku turunannya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Gak boleh mencaci maki orang Kristen. Gak boleh mencaci maki orang Hindu, Buddha, Batak, Konghucu. Gak boleh mencaci maki orang Darmo Gandul, Sato Darmo, Bodoroco, Sambilun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Sidawitan, Kaluhunan. Gak boleh. Dakwah, tapi tidak boleh dari bahasa yang mencaci Quran itu. Barang siapa dakwah dengan mencaci maki, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Dan bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah, orang mau khutbah kalau mencaci maki nyebut nama Gus Dur misalkan, sesat. Said Akil, sesat misalkan dalam khutbah Jumat. Tarik weh. Anu orang. Buatan sah. Khutbah itu 2. Yang 2 khutbah ini mengganti 2 rakaatnya salat zuhur. Jadi khutbah itu nggak boleh mencaci maki. Dakwah mawon mas ya. Ayo kita rajin sholat, taubat, sholawatan, monggo. Gak boleh mencaci maki. Kalau mau mencaci maki di luar khutbah. Di dalam khutbah gak boleh, gak sah. Jakarta biasa itu, biasa khutbah Jumat untuk kampanye pilkada ini, pilgub ini. Biasa. Gak boleh. Boleh mencaci maki yang terkarku lah, tapi di luar khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat gak sah. Tarik kan ya. Ada orang khutbah mencaci maki, apa? Diapakan? Suruh turun. Nah.
Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah 8 tahun hijrah ke Madinah. Waktu hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi-sembunyi dibuat tur 3 hari 3 malam, baru jalan lagi. Setelah 8 tahun beliau kembali ke Mekah dengan diikuti para sahabat 12.000. Masuk kota Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Mekah pasti berdarah-darah. Orang Mekah sembunyi dalam rumah, dikunci pintunya. Rasulullah masuk kota Mekah dengan 12.000 sahabat. Apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari rekonsiliasi. Ayo kita menyatu kembali. Marhamah, silaturahim, seduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah melempari, saya maafkan. Yang dulu pernah menjemur sahabat Bilal di padang pasir, mengikat dengan rantai sahabat Suhaib dan Ammar bin Yasir, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Dengan akhlaknya seperti itu, orang Mekah semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah. Coba memuji Gusti Allah, bukan saya, bukan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun. Muhammad, kamu pemaaf sehingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena simpati kepadamu Muhammad. Walaupun tafadhal walidal qalbi, kalau kamu congkak kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, melayu mereka dan faddu min haulik. Orang Mekah takut meninggalkan kamu Muhammad. Tapi kamu pemaaf, maka orang Mekah semuanya masuk Islam. Setelah orang Mekah masuk Islam, jumlahnya orang Islam menjadi kurang lebih 100.000. Gara-gara akhlakul karimah. Dan sekarang ada orang ceramah mencaci maki, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Katanya agama itu yang membawa Habib, kiai itu hanya pendamping. Jadi Bahasim pendamping, bawa pendamping, Kiai Masum Jogja yang alim sekali itu. Kiai Masum alim sekali orangnya, pendamping. Kiai Sahal Mahmud pendamping. Ahmad Siddiq pendamping. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya Allah. Mari, kalau benar-benar kita beragama, inti daripada agama adalah akhlakul karimah, qaulan wa fi'lan wa mauqifan. Ucapan, kelakuan, dan sikap tunjukkan kita berakhlak mulia. Siap? Ya. Itu amanah pertama agama. Amanah yang kedua, kan? Amanah hayawiyah dunyawiyah. Amanah membangun kehidupan di dunia ini. Wajib. Maka Quran mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan umat Muhammad semuanya sebagai umat wasaton, umat yang berperan. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar berperan. Peran apa itu? Syuhudan thaqafiyan, pendidikan, syuhudan hadariyan, kebudayaan, syuhudan ijtimaiyan, sosial, syuhudan iktisadiyan, ekonomi, syuhudan siasian politik. Yang nomor 5 semakin menarik. Yang menarik Pak Oni nomor 5 ini. 1. Syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Pendidikan ini bisa maju kalau manusianya maju, bukan malaikat. Semua madrasah semua. Semua madrasah dari guru, dosen di universitas, malaikat. Bukan manusia yang menciptakan segala teknologi yang maju ini. iPhone, HP, listrik, mesin, IT, siapa? Manusia. Senjata, nuklir, bom atom, manusia bukan malaikat. Itu namanya peran teknologi, peran pendidikan, peran ilmu pengetahuan. Anak-anak kita, anak-anak Ngawi harus menjadi anak-anak yang mutsaqifin, yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Siap? Ya. Awas kawannya bodoh-bodoh. Kalau panjenengan bisa sampai ini, sama lurus, jangan sampai ini, anak harus lebih dari kita. Paham betul? Jangan kecil hati. Menteri Ekonomi dan Keuangan, Menteri Keuangan Prancis, namanya Maria, itu aslinya orang Maroko, anggur medus waktu kecil, anak yang melarat. Kuliah anak Prancis, lama-lama jadi warga negara Prancis, kan jadi menteri. Perdana Menteri Belanda, namanya Rudmak, 14 tahun jadi perdana menteri, 2 periode. Tadinya buruh pabrik. Tuh kalau orang yang
himmahnya tinggi, citanya tinggi. Dan jenengan kita harus tinggi. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar, orang yang berani. Nabi Muhammad itu tidak pernah takut. Pernah diancam oleh orang Quraisy mau dibunuh. Panjang diancam langsung mundur. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Rasulullah diancam mau dipatahin. Jawabnya apa? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau saya mati. Ya bu, himmahnya Rasulullah SAW. Panjenengan ngoten mboten? Panjenengan ngoten mboten? Nggih. Tenang dah. Kanjeng Nabi diancam mau dipatahin, mau dipenjara. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jadi kan ngoten mboten? Paham kan? Akhirnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya orang imannya besar. Islam menang tidak? Islam tersebar betul. Dari Mekah sampai Ngawi, dari NTT, Trenggalek, sampai dari Mekah Islam dari Madinah, ke Trenggalek. Tuh imannya Rasulullah SAW. Begitu pula di Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar tidak? Punya apa Hasyim Asy'ari? Punya duit? Tidak punya. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit. Punya bom nuklir. Enggak. Punya apa? Himmah. Punya apa namanya? Panjenengan punya himmah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini. Kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, kata Allah jangan kalah, jangan kalah. Jadi harus. Barang punya ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun di atas, menang. Ojo rendah, ojo di bawah. Ayo muli bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Kalah. Menang itu wajib, kalah itu sudah paham. Ya, ini menang dalam apa saja, Ya, termasuk menangnya Pak Oni lah. Apa saja harus menang, apa saja harus. Gak boleh kalah dengan siapapun. Kalah itu dosa. Para sahabat juga begitu, menyebarkan Islam. Nah, pun sesampunipun menang Islam bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara, paling barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko, sampai Turki, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, bajit, supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Sing gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Dari mana? Afghanistan, bukan Yaman.
sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah Madzhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman. Sing mensyarahi Ihya Ulumuddin. Ittihad Sadah itu Yaman itu, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fikih, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar. Tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasih, Al-Basir, Al-Iqtisad, Bijamul Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Qasidul Falasifah, Dafuddin Falasifah, bin Hajil Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin. Bukan orang Yaman, orang kota Tus, provinsi Khurasan, orang berjarah pengkali kuburannya ke Khurasan Iran. Masya Allah. Ya, siapa lagi? Masuk aja takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, menolong dulu, wajib, semua salah puluh ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham itu? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat. Tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahar Naqsyabandiyah. Dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, ada di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Safinah, Syarah Sulam, Izan Darori, Yahya Zain, Tafsir Munir, Syekh Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas Pacitan ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nadhar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang, baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tafsirul Usul, Nihyatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sudah banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Sing ngarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya hafalan, baru tahu lali, ketemu gurunya kelakuan lempeng, baru tahu nyolong sendal di masjid, mas kawan, adil, harus sahih, kurang satu hasan, kurang dua dhaif, maktu, munqati, mursal, mu'allal. Sing pertama kali ngarang metode ngoten niku namanya Syihabuddin Romahul Musi, bukan orang Romahul Musi. Yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin, di YouTube ada di YouTube tuh. Saya baca itu, tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Kota Roy. Di Tahran, di Iran. Bukan orang? Yang pertama kali nggak ada tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Orang. Aku cerita itu kita lakukan. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul watan minal iman hanya Kiai Mas Ali. Cerita saja. Negara Arab dijajah, Mesir, Sudan, Irak jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair jajah Prancis, Libya jajah Itali, jajah kabeh. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman waktu itu masih khalifah. La haula wala quwata, enggak bisa lawan.
sampai Khalifah Turki bubar. Sistem khilafah bubar tahun 1924. 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang, Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Atatürk. Sawisai sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin, kiai. Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis. Tapi buatan agamis, buatan religius, namanya Mitchell Akhlaq. Apa namanya? Agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Akhlaq, partainya Ba'ath. Tempat di Ba'ath diikuti oleh Saddam Hussein, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, itu namanya partai Ba'ath, melawan penjajah. Nah, tahun 31, tahun 37, kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Kiai Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Akhlaq, tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata ya'ajrihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kodokar bela agama. Bela tanah air mati syahid. Kodokar bela agama. Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, kaum Islam, dari antaknya Belanda, antaknya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi bukan nyebut kafir. Hasyim Asy'ari bukan nanti ngafir ke wong. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa di antaknya Belanda. Paham betul? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisnya Mitchell Akhlaq. Kalau Mitchell Akhlaq, nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ingin membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak. Nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri, melahirkan undang-undang pesantren. Enggak, tamatan pesantren, Kodokar tamatan SMA, Kodokar tamatan S1 S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Ulama. Alhamdulillah tinggalnya. Bukan saya sendirian, bukan. Seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya, kebetulan. Ini orang tinggalannya, orang legasinya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi tidak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak memperjuangkan agama, tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis mamon. Kalau ini enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil perdana menteri waktu zaman Soekarno. Kiai As'ad Syamsul Arifin, ulama nasionalis, pahlawan nasional. Paham betul? Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi Malang, sama nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu. Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya jemper ya, tangan jemper. Ditemani oleh santri dari Cirebon, dari Ngawi bukan, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin, namanya yang menemani penjara. Kang Solihin sama mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq Jember juga ditempelengin Jepang, mukanya sampai berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq itu.
Saya cari mana pahlawan orang Yaman, nggak ada. Cuma saya cuma Tengku Umar, tangan di Ponorogo, Jawa kabeh, orang Yaman mana? Malah ada orang Yaman dari Bukti Betawi digaji oleh Belanda, orang fatwa haram melawan Belanda. Itu malah. Paham bukan? Kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren paham betul, bangga betul. Yang ahli bahtul masail, kiai Jawa. Ayo, kamu ngali. Yang bahtul masail, orang Yaman. Kiai Afifuddin Muhajir itu Bondo, Kiai Afif Joshua itu ahli bahtul masail. Almarhum Kiai Azizi Habibullah Blitar, Kiai siapa lagi? Dari Malang tuh Kiai Farikin, Kiai yang ahli bahtul masail. Simpel gitu. Hukum itu piye, Om Dino jawab selesai. Itu Kiai jawab selesai. Paham betul? Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuan baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati. Ada orang kelakuannya jelek, bukan jalur duit, meres. Kelakuannya jelek. Orang karuan, orang walaupun orang Arab, gak usah kita hormatin. Kurang bersaing, kurang. Ayo baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang paling Bu Cina, Bu Belanda, Bu India, kelakuannya apik, benar, amalnya bagus, akhlak bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab, tapi kalau akhlaknya jelek, brengsek, gak usah kita hormatin. Paham? Alhamdulillah. Kita semangat mawon, mungkin juga bermanfaatipun. Mari kita pegang amanah dari Allah, satu amanah agama, akhlakul karimah, dan amanah tanah air kebangsaan Indonesia harus kita pertahankan. Kebanggaan kita, tanah suci tanah yang kita banggakan ini adalah amanah dari Allah, amanah taqafiyah dan hadariyah, amanah membangun pendidikan, ekonomi, politik, semuanya harus kita bangun dengan sekuat-kuatnya. Satu lagi ada yang ketinggalan. Begitu pula kita harus membangun ekonomi. Ya, tinggalan kelewatan. Perintah Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo sampeyan dadi wong melarat. Quran ojo sampeyan dadi dhi'afan lemah. Jadi kita tuh harus melarat. Dosa melarat. Kaya wajib. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, apalagi semen, kapur, apalah dari alam semesta ini. Emas, belian, uranium, tarium, timah. Nah di Indonesia, gas, minyak. Anjirnya si salah yang sebenarnya harus menguasai. Sebenarnya. Kita dulu daftar wong sugih. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, Singga Pablo Jarum, BBCA 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas, Eka Cipta 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung. Nomor 30 Songo orang Islam Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tak boleh kok ngalim itu. Bupati borong kaya bukan. Jadi kaya itu wajib, melarat dosa. Kaya itu melarat. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau tidak mau melarat. Satu lagi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Pintar itu wajib. Jadi kalau bodoh, pintar, bodoh, saya harus pintar. Saya tidak mau bodoh. Pintar, menang, kaya, itu wajib itu. Bodoh, melarat, kalah, dosa itu. Ya kurang semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaatnya, syukur wajum, terbang, ketuan aja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudaraku sekalian.
yang berbahagia, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Said Akil Sirot selalu menarik hati, ceramah-ceramahnya selalu mengungkap banyak-banyak tentang ilmu, ya. Begitu juga oleh karenanya beliau seorang ahli ilmu, pecinta ilmu, makanya beliau dari awal kemunculan Kiai Haji Imaduddin Usma Al-Bantani, beliau sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usma Al-Bantani. Beliau sangat mendukung dan bahkan sempat menyampaikan bahwasanya jika belum ada yang bisa membantah kajian Kiai Haji Imaduddin Usma Al-Bantani, maka kajian Kiai Imad ini adalah sebuah kebenaran. Ya, dan beliau juga mengungkapkan di video kali ini bagaimana jasa-jasa di dunia Islam itu tidak ada dari orang Yaman. Ya, banyak ulama-ulama Islam terbanyak mayoritas memang bukan dari Yaman. Dan sedikit sekali ulama-ulama Yaman yang punya jasa besar atas kebesaran kejayaan Islam ini. Oleh karenanya sangat aneh bila di negara ini digembor-gemborkan orang Yaman itu jasanya yang sangat luar biasa. Oleh karenanya sangat wajar jika kita mempertanyakan keberadaan orang Yaman di Indonesia ini yang mengaku jasanya sangat besar dan bahkan itu hanya kebohongan belaka dan tidak ada sedikit pun jasa-jasa orang Yaman di negeri ini. Mayoritas kita lihat pondok-pondok pesantren terbanyak dari dulu itu hanya dari kiai-kiai pribumi asli Indonesia, bukan dari pendatang Yaman. Ya, mungkin ada pondok 1-2 itu baru-baru ini yang diasuh oleh para habib ini. Oleh karenanya kita sangat mengganggu kita semua jika orang Yaman pernah disampaikan oleh Habib Taufik yang menyampaikan bahwasanya orang Yaman datang ke Indonesia ini untuk mencetak ulama. Sangat aneh dan tidak ada peninggalan mereka yang bisa dibuktikan, ya. Yang ada hanya pemalsuan dan pembohongan. Bahkan makam-makam palsu, khaul besar itu tidak benar adanya, ya. Kebanyakan makam-makam bohong, makam-makam palsu yang diduga memang selama ini terlibat otak dari pembuatan makam palsu adalah Habib Lutfi. Sangat miris sekali orang sebesar Habib Lutfi yang kita anggap selama ini sebagai orang NU asli, orang yang nasionalis, orang yang selalu dalam ceramahnya ya mengajak kepada cinta tanah air. Ini sangat menyakiti perasaan kita semua. Ya, saudaraku sekalian, oleh karenanya mari kita senantiasa jaga kiai-kiai pribumi kita, kiai-kiai pribumi, kiai-kiai yang benar-benar ya menjaga negara ini, menjaga akhlak masyarakat negara bangsa Indonesia ini dari pelosok-pelosok desa. Mari kita lihat siapa yang mengajar anak-anak kita di pelosok-pelosok sampai di kota bahkan, ya. Yang mayoritas di pelosok-pelosok ini adalah kiai-kiai pribumi yang selalu menjaga dan mengajarkan akhlak kepada anak cucu kita semua. Mari semoga negara ini senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.